Halo sahabat Purbakala, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya ya. Hampir semua penonton di channel ini pasti mengetahui hewan purba bernama mamut. Kepopulerannya yang sangat tinggi sampai membuat kerabat dari gajah modern ini sering diadaptasi ke berbagai film. Tapi tahukah kalian, kalau selain mamut ada juga kerabat gajah lain yang memiliki banyak rambut lebat layaknya mamut. Dan hewan ini bernama mastodon yang juga hidup sezama dengan mamut pada masa Pleistosen. Nah, berbeda dengan mamut yang penyebarannya agak terbatas, mastodon ini menyebar lebih luas daripada kerabatnya tersebut. Bahkan mastodon diketahui pernah hidup di Indonesia pada masa jutaan tahun silam, di mana fosilnya ditemukan di daerah Sangiran, Jawa Tengah. Mastodon, si hewan besar ini, memiliki ordo Proboscidae, yang membuatnya memiliki pohon kekeluargaan dengan kerabat jauhnya yakni gajah modern. Namun sayang, kekerabatannya tidak sangat dekat, karena mastodon berasal dari family Mamutidae, sedangkan gajah modern berakar dari family Elephantidae. Nah, sedangkan untuk mamut, walaupun namanya mamut karena sama-sama berambut lebat seperti mastodon, nyatanya mamut jauh lebih berkerabat dengan gajah modern ketimbang dengan mastodon. Karena mamut memiliki family yang sama seperti gajah modern yakni Elephantidae. Kenapa demikian? Karena secara anatomi mastodon yang berasal dari family Mamutidae sedikit berbeda dengan kerabatnya dari family Elephantidae. Nah, kita ambil contoh dari teman fosil gigi mastodon ya, yang setelah dilakukan penelitian, ternyata bentuk gigi geraham mastodon memiliki tonjolan kerucut di atasnya, yang bentuknya mirip dengan puting, sehingga nama mastodon diberikan kepada hewan ini yang memiliki arti puting gigi. Nah, adanya puting atau tonjolan kerucut pada gigi geraham mastodon ini menandakan bahwa varian makanannya berbeda dengan mamut maupun gajah. Jika set gigi datar pada Elephantidae sangat cocok untuk mengunyah rumput maupun daun yang merupakan makanan utama mereka, maka gigi geraham mastodon dari famili Mamutidae yang memiliki puting kerucut sangat cocok untuk mengoyak daun beserta ranting-ranting kerasnya sekaligus. Dari segi fisik, mastodon jauh lebih pendek daripada kerabatnya si ekor kecil mamut. Bahkan jika dibandingkan dengan gajah Afrika sekalipun, tinggi mastodon masih terpaut cukuplah jauh. Namun kendati demikian, dari segi postur tubuh, mastodon jauh lebih kekar dari keduanya. Tubuh mastodon lebih panjang dan juga memiliki ekor panjang yang hampir menyentuh tanah. Nah, karena fisik seperti gajah yang berambut lebat, banyak orang awam yang mengira bahwa mastodon dan mamut itu sama. Padahal jika diperhatikan lebih terperinci, keduanya berbeda, dan ciri fisik yang paling mudah untuk membedakan antara mastodon dengan kerabat mamutnya adalah tinggi kepalanya, di mana mastodon memiliki ciri kepala yang lebih kecil, dan tinggi kepalanya sejajar atau lebih rendah daripada bahunya. Sedangkan kerabatnya mamut memiliki kepala besar yang lebih tinggi daripada bahu tubuhnya. Selain itu, pada bagian gadingnya, mastodon terlihat lebih lurus dengan kurva lengkungan yang cukup jauh. Mastodon dengan berat 5-8 ton dan tinggi 2,3-2,8 meter hidup di bumi sejak era Miosin sekitar 5,3 juta tahun yang lalu. Sampai akhirnya mastodon punah pada akhir zaman Pleistosen sekitar 10.000 tahun yang lalu karena alasan yang belum diketahui. Namun sebagian peneliti berkesimpulan bahwa perubahan iklim dan perburuan manusia purbala yang menjadi penyebab kepunahan mastodon. Nah, di Indonesia sendiri mastodon diperkirakan hidup pada 1,8 juta tahun yang lalu. Berdasarkan perkiraan umur fosil yang ditemukan pada formasi lapisan tanah pucangan di Sangiran oleh pria bernama Mariono pada 5 Januari 1992 silam. Temuan itu juga membuktikan bahwa mastodon ketika itu hidup berdampingan bersama spesies hominid yakni Homo erectus yang fosilnya juga ditemukan di Sangiran dengan rentang waktu umur fosil tak begitu jauh. Nah, serupa dengan teori beberapa peneliti sebelumnya, punahnya mastodon yang berhabitat di Indonesia juga berkaitan dengan perubahan iklim. Dari yang tadinya dingin ke iklim yang lebih hangat, terlebih lagi Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa, yang membuat vegetasi lahan habitat mastodon berubah dari waktu ke waktu, sedangkan mastodon tidak bisa beradaptasi dengan cepat dengan banyaknya perubahan tersebut. Nah, gimana pembahasan episode mengenai mastodon, si kerabat gajah yang berbulu, namun pernah hidup di Indonesia ini? Apakah menarik? Kalau kalian suka dengan pembahasan channel Mimin ini, jangan lupa untuk menekan tombol like,
subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Agar ketika Mimin upload video terbaru, kalian adalah orang pertama yang akan menambah wawasan seputar Purbakala. Oke, saya Mimin Carabon pamit. See you, sahabat Purbakala.